Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Parutian, jurusan Manajemen Transportasi Logistik, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengiriman kakao edel dari Jember ke Makassar. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah proyek reintegrasi, yaitu kepada Bapak Tuhu, Bapak Anggi, dan juga Bapak Johan. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi pengiriman kakao edel dari Jember ke Makassar. Singkatnya, profil PT Perkebunan Nusantara ini adalah PT milik BUMN dengan status perseroan terbatas. Selanjutnya, ada proses pengiriman kakao edel yang dikirim langsung dari Jember, yaitu PTPN Kebun Banjarsari dengan tujuan Makassar, yaitu ke PT Berry Callebaut Kamextra Indonesia, lalu kepada PT Makassar Berkat Kakao Industri, selanjutnya ke PT Agro Usaha Tama, dan yang terakhir ke PT Mars Science Indonesia. Selanjutnya yaitu rencana proses pengiriman kakao edel. Kakao edel ini akan dikirim dari gudang asal, yaitu terletak di PTPN Banjarsari, Jember, menuju Pelabuhan Tanjung Perak dengan menggunakan moda transportasi truk peti kemas. Kemudian, dari Tanjung Perak akan dilanjutkan melalui jalur laut dengan kapal peti kemas. Setelah sampai di Pelabuhan Soekarno-Hatta yang terletak di Makassar, kakao edel kemudian didistribusikan menuju daerah tujuan kepada perusahaan yang tadi telah disebutkan menggunakan truk peti kemas. Di sini terdapat ilustrasi pengiriman kakao edel dari Jember ke Makassar, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Untuk pemilihan rute ini yaitu rute dari Jember menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Akan melalui rute dari Jember menuju ke Lumajang, lalu ke Probolinggo, kemudian ke Pasuruan, dan selanjutnya ke Sidoarjo, ke Surabaya, dan berakhir di Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk selanjutnya loading ke kapal truk, ke kapal angkut peti kemas. Di sini ada screenshot Google Maps pemilihan rute dari Tanjung Perak ke Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan memakan waktu selama 41 jam dan menempuh jarak 810 km. Selanjutnya di sini merupakan rute ketika telah sampai di Makassar, yaitu dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju PT Berry Callebaut Kamextra Indonesia dengan waktu 18 menit dengan jarak 12 km. Lalu dari sini dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju PT Makassar Berkat Kakao Industri dengan waktu 26 menit dan jarak tempuh 17,2 km. Selanjutnya dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju PT selanjutnya dengan waktu 20 menit dengan jarak 14,8 km. Dan yang terakhir yaitu dari Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju PT Mars Science dengan waktu 23 menit dan jarak yang ditempuh sejauh 15,4 km. Untuk moda yang digunakan yaitu yang pertama truk. Truk di sini kita menggunakan truk kontainer dengan dimensi panjang 5.940 mm dikali lebarnya 2.500 mm dan dikali tinggi 3.173 mm dengan kapasitas penumpang yang dimaksud di sini yaitu manusia, supir dan kenek biasanya 2 penumpang menggunakan mesin berkapasitas 7.698 cc dengan tipe transmisi manual. Truk ini pula telah memenuhi standar emisi Euro 3 yang masih layak untuk melintasi jalanan di Indonesia pada saat ini.
Selanjutnya untuk kapal kontainer yang akan mengangkut kakao edel dari pelabuhan Tanjung Perak menuju pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menggunakan tipe kapal kontainer yang dibuat pada tahun 1994 dengan port yang terletak di Surabaya dengan berat muatan seberat 2.517 ton. Kapal ini memiliki panjang 107 meter dengan kecepatan yang dapat ditempuh 8,2 knot. Lalu waktu tempuhnya seperti yang telah tadi kita lihat di Google Maps yaitu sejauh 41 jam dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Di sini ada data yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Jumlah berat kakao edel yang dikirim dari PT PN ke Makassar yaitu seberat 81 ton per bulan. Pengiriman kakao edel ini dilakukan menggunakan moda transportasi truk untuk jalur daratnya. Packaging menggunakan karung dengan ukuran 0,90 meter dikali 0,56 meter dikali 0,145 meter. Peti kemas yang digunakan yaitu peti kemas dengan ukuran 20 feet. Dalam satu peti kemas terisi 384 karung kakao edel. Selanjutnya inventaris data di sini untuk rencana moda yang dipakai yaitu truk kontainer dan jumlah truk yang akan digunakan yaitu 4 buah truk. Selanjutnya untuk informasi untuk satu buah karung kakao edel yaitu seberat 43,3 kg. Untuk lama perjalanan dari PT PN Jember sampai ke PT Pertama yaitu menempuh waktu selama 45 jam. Untuk dari PT PN ke perusahaan kedua hingga perusahaan terakhir menempuh waktu 45 jam. Itu dikarenakan perusahaan-perusahaan yang menerima kiriman kakao edel dari Jember berlokasi tidak berjauhan satu sama lain. Untuk biaya-biaya, di sini ada biaya tol. Tol yang digunakan ini adalah tol golongan 3 dengan rincian biaya sebagai berikut. Dari Bangil menuju Rembang, biaya tol 12.000. Selanjutnya dari Rembang menuju Pasuruan, biaya tol yaitu 11.500. Dan dari tol Gempol hingga tol Pasuruan, biaya tolnya itu 35.000. Selanjutnya dari Surabaya menuju Gempol, biaya tolnya 5.000. Dalam pengiriman ini tidak ada pengawalan yang diperlukan. Kecepatan rata-rata truk untuk di jalan tol yaitu rata-rata 60 hingga 100 km per jam. Sedangkan selain di jalan tol menggunakan kecepatan 20 hingga 60 km per jam. Itu dikarenakan menghindari adanya kecelakaan yang tidak diinginkan. Dan untuk dari jalan lingkungan ke jalan kolektor seperti jalan-jalan gang kecil untuk jalan kecepatan itu hanya 10 hingga 20 km per jam dikarenakan jalan yang sangat padat, kecil, dan truk yang memiliki dimensi besar harus ekstra hati-hati melewati jalan tersebut. Selanjutnya di sini ada inventaris data. Inventaris data di sini yaitu ada kelas jalan dari perusahaan PT PN Jember ke Pelabuhan Tanjung Perak. Di sini terdapat nama-nama jalan yang akan dilalui dari PT PN Banjarsari menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Jalan yang dilalui di sini memiliki jenis jalan yang bermacam-macam. Ada antara lain jalan lingkungan, jenis jalan kolektor, jenis jalan lokal, dan jenis jalan arteri. Untuk struktur jalan di sini dengan struktur yang dilewati yaitu jalanan tanah, aspal, dan beton dengan jalur yang tidak ekstrim dan mampu dilewati oleh truk-truk pengangkut. Selanjutnya di sini ada dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak selama 2,8 hari atau
pembulatan selama 3 hari. Lalu peti kemas yang digunakan yaitu menggunakan peti kemas dry container ukuran 20 feet. Di sini juga terdapat berpotensi adanya pungli di Pelabuhan Tanjung Perak. Karena pada sebelumnya di tahun 2016 dan 2018 terdapat kasus pungli yang beritanya hingga sampai di online dan telah tersebar di mana-mana. Untuk lokasi loading atau unloading barang dilakukan di terminal Port Jamrut. Lalu jadwal pelayanan pelabuhan di sini 24 jam setiap hari. Selanjutnya ada dwelling time di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar selama 2,48 hari. Di sana tidak terdapat potensi pungli seperti yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk lokasi loading atau unloading itu dilakukan di Terminal Peti Kemas Makassar. Lalu jadwal pelayanan pelabuhan di sini setiap hari selama 24 jam tanpa adanya berhenti. Lalu di sini ada inventaris data dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar hingga ke 4 perusahaan atau 4 titik tujuan. Di sini terdapat nama-nama jalan yang akan dilalui dengan jenis jalan bermacam-macam, antara lain jenis jalan arteri, jenis jalan lokal, jenis jalan kolektor. Selanjutnya, untuk permintaan kakao di setiap perusahaan. Untuk perusahaan pertama yaitu PT Berka Lobotcom Extra Indonesia memiliki permintaan seberat 21 ton kakao, biji kakao. Lalu untuk PT Makassar Berkat Kakao Industri memesan seberat 20 ton biji kakao. Lalu untuk PT Agro Usaha Tama 20 ton. Dan yang terakhir PT Mars Symbioscience seberat 20 ton. Untuk struktur jalan yang dilalui selama di Makassar, yaitu jalanannya aspal dan beton. Karena di sini, seperti yang dapat kita lihat, jenis jalan yang dilewati antara jalan arteri, lokal, dan kolektor, tanpa adanya jalan lingkungan, seperti di Jember sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini ada alternatif rute dari PTPN 12 Jember ke Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk alternatif pertama, dengan rute jalan yang tertera, menempuh jarak sejauh 194 km dengan waktu perjalanan 220 menit. Lalu untuk alternatif yang kedua, menempuh jarak sejauh 197 km dengan waktu perjalanan 226 menit. Selanjutnya di sini ada pemulihan rute. Pemulihan rute di sini menggunakan metode Dijkstra. Sebagai informasi, metode Dijkstra merupakan metode yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek. Selanjutnya, untuk sedikit informasi, dalam menentukan metode Dijkstra itu yang pertama, kita harus menentukan titik mana yang akan menjadi node awal atau node pengiriman awal. Lalu setelah itu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Selanjutnya yang langkah kedua yaitu memberi nilai bobot. Nilai bobot di sini kita beri jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu yang ketiga, pastikan semua node belum dilalui dan set node sebagai node keberangkatan. Lalu yang keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node lain yang belum dilalui dan dapat dilalui. Setelah itu, hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih sedikit dari jalan sebelumnya yang telah dihitung sebelumnya, maka itu dapat menjadi pertimbangan untuk memilih jalur tersebut. Selanjutnya di sini, untuk pemilihan rute dari PTPN Jember ke Tanjung Perak, ada 2 pilihan rute yang dapat kita lalui. Namun di sini kita akan memilih rute yang pertama,
dengan jarak 194 km dengan waktu 220 menit dan biaya yang lebih murah yaitu 7.865.730. Selanjutnya dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke PTK Lebaut. Di sini hanya terdapat satu rute jalan, tidak adanya rekomendasi rute lain. Maka dari itu di sini menempuh jarak sejauh 12 km dengan waktu 16 menit dan biaya sebesar Rp486.540. Selanjutnya ada dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke PT Makassar BCL. Di sini terdapat 3 rekomendasi rute. Namun di sini perusahaan kami menggunakan rute yang kedua dengan jarak 17,2 km dengan waktu 29 menit dan biaya Rp697.374. Kenapa di sini kami tidak memilih yang pertama? Ada beberapa pertimbangan. Selain jarak yang lebih jauh, biaya pun lebih mahal. Walaupun di sini waktu untuk rute rekomendasi nomor 1 ini sangat lebih cepat, 24 menit. Namun kita berbicara tentang harga, maka kita akan pilih harga terendah. Selanjutnya dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke PT Agro Usaha Tama. Di sini tidak ada rute pilihan lain, yaitu hanya ada satu pilihan jalan dengan jarak 14,8 km dengan waktu 17 menit dan biaya sebesar Rp600.066. Lalu ada dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke PT Mars SSI. Di sini terdapat 2 rute rekomendasi. Dan di sini kami memilih rute nomor 1 dengan jarak 15,4 km dengan waktu 21 menit dan biaya sebesar Rp624.393. Dengan melakukan pemilihan rute menggunakan metode G-Star ini, perusahaan dapat memangkas biaya cukup signifikan dan ya. Lalu di sini ada penjadwalan. Untuk penjadwalan alternatif 1, yaitu alternatif 1 di sini menggunakan truk sendiri, lalu menggunakan kapal, lalu setelah di Makassar menggunakan truk sewa. Di sini untuk biaya-biaya di sini telah tertera. Untuk alternatif 1 di sini menggunakan memiliki total biaya sebesar Rp127.174.619 dengan waktu yang ditempuh 10.404 menit. Lalu di sini ada alternatif 2. Alternatif 2 di sini menggunakan truk sewa, lalu menggunakan kapal, dan setelah sampai di Makassar, lanjut menggunakan truk sewa. Untuk alternatif 2 di sini, total biayanya yaitu Rp126.248.447 dengan waktu yang sama yaitu 10.404 menit. Selanjutnya di sini ada BOK atau biaya operasi kendaraan. Biaya operasi kendaraan di sini dihitung dengan cara menjumlahkan fixed cost dengan variable cost. Fixed cost di sini terdiri dari depresiasi, izin dan administrasi, asuransi kendaraan, awak truk, dan lain-lain. Untuk fixed cost di sini, total biaya yang harus dikeluarkan yaitu Rp115.871.418 untuk satu truk setiap tahunnya. Lalu lanjut ke variable cost. Variable cost di sini terdiri dari BBM, ban, servis kecil, servis besar, suku cadang, dan tol. Untuk variable cost ini memiliki total pengeluaran yang harus disiapkan sebesar Rp72.907.096 per satu truk untuk setiap tahunnya.
Lalu untuk total cost-nya kita jumlahkan total dari fixed cost ditambah total dari variable cost, maka didapatkan total Rp188.778.514 untuk satu truk per tahunnya. Maka di sini kesimpulannya itu dalam proses pengiriman kakao, kami menggunakan alternatif 2, yaitu dengan menyewa truk. Dikarenakan kos untuk menyewa truk lebih rendah dibanding menggunakan truk sendiri. Karena truk sendiri pertimbangannya yaitu truk sendiri itu kita harus menyiapkan biaya servisnya yang tidak terduga dan part-part lain yang tidak terduga untuk penggantiannya. Sedangkan untuk truk sewa kita benar-benar pengeluaran yang kita keluarkan hanya satu, yaitu membayar sewa truk tanpa ada biaya penggantian lain-lainnya. Lalu dalam pemilihan rute perjalanan, kami menggunakan metode Gstrak dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Hasilnya yaitu sebentar. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk dari PTPN Jember ke Tanjung Perak kita menggunakan rute nomor 1 dengan jalan melalui jalan nasional rute 3, lalu ke jalan nasional rute 25, dan berakhir di jalur ini, jalan tol ini. Lalu selanjutnya dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke PT Kalabaut hanya ada satu jalur, yaitu melalui jalur Nusantara, lalu ke jalur tol Reformasi, dan disambungkan ke jalan tol Profesor Dr. Sutami dengan tujuan Jalan Insinyur Sutami dan Jalan Daikta Kalia. Selanjutnya dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke PT Makassar BCL, yaitu kita memilih rute nomor kedua dengan jalan yaitu dari Jalan Nusantara lanjut ke Jalan Tol Profesor Dr. Sutami. Lalu ada juga Jalan Insinyur Sutami untuk ke PT Agro. Lalu kita lanjut ke Jalan Batarabira dan akan melalui jalur untuk sampai ke tujuan, yaitu melalui Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Kima 8. Dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke PT Agro Utama hanya ada satu jalur yang dapat kita lewati tanpa adanya rekomendasi jalur lain. Selanjutnya dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke PT Mars SSI ada dua jalur dan kita mengambil jalur nomor 1 melalui jalur Nusantara, disambungkan ke Jalan Tol Reformasi, lalu ke Jalan Tol Profesor Dr. Sutami, selanjutnya ke Jalan Insinyur Sutami, dan dilalui ke Jalan Kapas Raya dan ke Jalan Kima 10. Oke, di sini terdapat sedikit perhitungan lain, yaitu rincian penanganan barang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan rincian penanganan barang di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Untuk biaya-biaya di sini kita dapatkan langsung dari kita menanyakan langsung ke salah satu chat WhatsApp yang emang bergerak di bidangnya. Kita bertanya dan setelah didapatkan rincian untuk rincian penanganan di Pelabuhan Tanjung Perak yaitu sebesar 1.538.600, dan untuk di Makassar tepatnya di Pelabuhan Soekarno-Hatta yaitu 1.410.850. Dalam selanjutnya di sini untuk biaya gabungan yang tadi telah dijelaskan pada slide sebelum-sebelumnya. Mungkin presentasi lanjutan pembahasan dari saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf atas kekurangannya atau kurang lengkapannya dalam pemenuhan tugas ini. Dengan sangat saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Tuhu, Bapak Anggi, dan Bapak Johan atas
materi pembelajaran yang telah diberi selama 1 semester ini, sehingga saya dan kelompok saya mampu mengerjakan proyek terintegrasi ini dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kelompok kami, dan juga dibantu oleh para aslep yang membantu kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada aslep yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.